kecepatan kami menjawab itu lebih cepat tangan-tangan netizen. Karena kami juga paham netizen itu kan selalu maha benar dengan segala ilmu goibnya. Iya kan? Dan yang paling menarik lagi kalau di industri penerbangan itu adalah isu dan rumors. Contoh yang paling nyata adalah kasus perselingkuhan, bener nggak? Itu gosip digosok makin sip. Terima kasih Mas. Rekan-rekan ini sedang ngantuk atau enggak nih? Soalnya ini jam-jam rawan. Anggap aja cerita saya nanti sebagai pengantar tidur ya. Jadi saya dengan Danang Mandala Prihantoro saat ini diamanahkan sebagai Corporate Communication Strategic dari Lion Group. Pertanyaan pertama sebelum teman-teman bertanya ke saya, di sini siapa yang belum punya pengalaman menarik dengan perusahaan berlogo singa terbang itu? Ayo. Iya, katanya banyak. Wih, banyak. Responden pertama, apa kesannya? Telat, terus murah, terus. Oh iya, ada masalah bagasi, terus. Tidak terima komplain, terus. Oh, delay. Oh. Jadi dari 1990 orang mengungkap delay. Ini namanya review jujur. Semoga kejujuran dari teman-teman membawa keberkahan nanti, ya kan? Oh, kecewa, ada juga kecewa. Dan saya yakin teman-teman juga suka mengamati karena perusahaan berlogo singa terbang ini sangat akrab dengan yang namanya masalah. Terus apa lagi? Krisis. Terus? Oh iya, delay lagi. Next. Jadi ini salah satu yang perlu kita bahas kaitannya dengan tantangan pada saat krisis. Kami yang selalu berkutat setiap hari itu di era digital seputar buka-bukaan data. Kecepatan kami menjawab itu lebih cepat tangan-tangan netizen. Karena kami juga paham netizen itu kan selalu maha benar dengan segala ilmu goibnya. Iya kan? Ya, next. Nah, ini tantangan kami. Tantangan kami ketika menghadapi krisis. Survei kami berdasarkan 2018 sampai 2024, 3 kategori ini. Sumber-sumber dan tantangan ketika menghadapi krisis seputar data. Mengenai kompleksitas informasi yang diminta. Kemudian yang kedua, ya tantangan di era digital, dan yang paling membagongkan ini, ekspektasi dengan transparansi yang tinggi. Yang penting teman-teman ini ya, siapkan nanti pertanyaan pengalaman-pengalaman seputar ini, terbang dengan perusahaan berlogo singa ini ya. Ini kok nggak bisa diputar ya Mas? Bermasalah jangan-jangan nih. Nah, ini termasuk salah satu krisis. Kalau tadi Mbak Audrey kecelakaan AirAsia, kami juga nggak mau kalah. Ada kecelakaan JT610, fenomenanya unik. Yang pertama, ini perusahaan pemesan terbanyak dari sisi jenis pesawat Max. Yang kedua, ini pesawat baru dioperasikan 3 bulan. Dan yang ketiga, ini sebagai pengguna pertama di dunia. Kok yang delalah krisis ini tuh berakhir ketika Ethiopian mengalami nasib yang sama. Jadi
kami itu antara bersyukur atau nggak bersyukur, tapi ditolong oleh kasusnya si Ethiopian. Coba nggak ada kasusnya Ethiopian, dibully tuh sampai sekarang perusahaan itu. Ini videonya agak panjang, nanti kita bahas secara terpisah. Kok nggak muter-muter ya? Ini juga sama nih. Mengenai penanganan krisis ketika JT 610. Gak bisa diputar lagi. Nah, kami ketika menghadapi krisis itu mengkategorikan dalam 13 kategori industri penerbangan. Jadi teman-teman berdasarkan pengalaman kami untuk menganalisis gitu ya. Ini sumber-sumber krisis ini itu seperti apa? Kalau di penerbangan kami kategorikan 13 ini nih. Mulai dari isu keselamatan sampai anomali. Yang dicontoh anomali itu ketika teman-teman nanti lebaran nih, saya yakin sudah siap beli tiket. Mulai dari sekarang. Kami boro-boro. Yang ada kami harus menghadapi keluhan-keluhan netizen. Begitu. Dan yang paling menarik lagi kalau di industri penerbangan adalah kasus apa? Bukan, yang selain kecelakaan, ini kok nggak bisa balik ya? Nih, yang paling menarik itu adalah isu dan rumors. Contoh yang paling nyata adalah kasus perselingkuhan, bener nggak? Itu gosip, digosok makin sip. Nah, ini contoh kasus-kasus yang kami selalu mengapresiasi karya-karya netizen. Ini kalau mau muter video ini gimana sih Mas? Ini tuh, nah ini. Speakernya boleh? Sebelum naik pesawat, ada baiknya untuk mencari tahu barang apa saja yang boleh dibawa ke kabin. Jangan seperti penumpang di maskapai Lion Air ini yang nekat membawa ember ke kabin. Direkam langsung oleh pilot pesawat, Kapten Raffi Nur tampak sejumlah pramugari yang bertugas di hari itu repot menyiasati barang berupa ember yang dibawa oleh salah satu penumpang. Mulanya terlihat seorang pramugari berambut pendek membawa ember yang dibungkus plastik ke arah depan. Dia tampak berkoordinasi dengan rekannya yang lain ihwal ember itu. Setelah sempat berdiskusi, pramugari berambut pendek dan rekannya yang lain mencoba untuk menaruh ember itu ke bagasi kabin, tapi tidak muat. Sampai akhirnya, ember yang sudah dibungkus itu ditaruh di bagasi pesawat bagian bawah. Beruntung, ibu tersebut bersedia embernya ditaruh di bagasi bawah setelah diberi pengertian. Haduh ibu, lain kali jangan maksa dibawa ke kabin ya ember stoplessnya, begini kan jadinya. Untung setelah diberi penjelasan akhirnya mau ditaruh bagasi. Makasih ya Bu buat pengertiannya, tulis sang pilot, seperti dikutip, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Banyak warganet ngakak melihat aksi emak-emak yang bawa ember ke kabin pesawat. Ada pula yang berkomentar kocak menduga ibu tersebut mau mandi di atas awan. Ini contoh hal yang sederhana, lucu, tapi jadi krusial. Karena apa? Nanti berkaitan dengan seputar aturan-aturan, ketentuan barang-barang yang boleh dibawa ke dalam bagasi. Video yang kedua ini juga karya netizen. Waktu itu Terima kasih sudah nonton. Jangan ada lupa kejadian like, subscribe, dan share. bom joke, bergurau tentang bom. Nah, video yang ketiga ini mewakili responden yang ada di sini. Review jujur. Coba kita putar. Isi video terakhir itu ya. Next. Ini juga sama mengenai kutipan-kutipan dari karya netizen. Siapa dulu, kami dulu yang lebih cepat atau netizen yang berkaitan seputar krisis. Saya bantu cepat. Transportasi atau KNKT mengungkap insiden pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat menerbangkan pesawat Airbus A320 rute Kendari Jakarta pada 25 Januari 2024. Pilot tertidur
selama 28 menit. Setelah lepas coba landas bayangkan. pukul 8:37 di ketinggian 36.000 kaki, co-pilot yang merasa mengantuk memutuskan tidur setelah ditawari istirahat oleh sang pilot. Pilot kemudian mengambil alih tugas co-pilot. Sekitar pukul 8:43 pagi, pilot masih melakukan kontak awal dengan pengatur lalu lintas udara Jakarta. 1 menit setelahnya, pilot tertidur. Setelah pilot tertidur sekitar 28 menit, ia terbangun dan menyadari bahwa pesawat tidak berada di jalur yang benar, yakni menyasar di sekitar langit Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian pilot membangunkan co-pilot dan menanggapi panggilan dari Pusat Kendali Wilayah Jakarta dan pesawat kembali ke rute yang benar. Jadi teman-teman, kasus ini itu viral justru bukan dari Indonesia, dari media asing. Waktu itu dari Reuters. Uniknya data laporan KNKT itu sudah diakses dari luar negeri. Di Indonesia justru malah ketinggalan. Nah, ini nih pertanyaan buat kita. Kalau kereta dan pesawat berdebat, siapa yang menang soal kenyamanan? Kita agak cepat ini ya, soalnya ini apa? Kecepatan kereta atau pesawat. Nah, ini karakteristik yang selalu menjadi acuan kami berkaitan dengan sumber data yang tersebar, potensi krisis, isu dan lain sebagainya. 6 kategori ini itu melambangkan kedekatan kami dengan krisis setiap hari. Jadi angka 1 sampai 31 itu melambangkan tanggal, jam setiap hari. Kategorinya ada media, komunitas, pelanggan, ada dari internal, kemudian ada pemangku kepentingan serta kepemerintahan. Ini secara mapping sumber-sumber viral. Jadi kami mengkategorikan Indonesia dalam 3 kategori ini. Nah, fenomena-fenomena yang lain yang selalu kita coba untuk analisis dari studi kasus yang saat ini atau terkini dan termasuk kategori yang fenomenal, termasuk membandingkan ketika terjadi kecelakaan dengan industri lain. Ternyata industri penerbangan dalam hal krisis apapun itu selalu menempati urutan nomor 1. Pokoknya Lion itu selalu ada cerita, bahkan nabrak sapi pun juga terjadi. Nah, ini coba kita lihat, ini salah satu upaya kami, sebentar ya, aduh. Nah, ini salah satu contoh tantangan ketika kami menghadapi krisis-krisis yang terjadi. Yang pertama, ini selalu berkaitan dengan masyarakat dan para pemerintah setempat, termasuk fenomena harga tiket pesawat di NTT lebih mahal dibandingkan keluar provinsi. Ini memang agak teknis, nanti kita coba lihat. Nah, apa yang kita lakukan ketika terjadi beberapa kasus ini? Kami mencoba untuk membuat narasi dalam bentuk video yang menggambarkan bahwa apapun yang dicela terhadap Lion Air, kami memberikan nilai positif. Artinya perkembangan Lion Air ini memberikan manfaat atau nilai tambah kepada masyarakat. Seharusnya sih tadi ada video ya ini. Ini salah satu upaya kami untuk menceritakan kepada publik, termasuk segmen-segmen atau kalangan Coffee tertentu. is like already in the culture. In Flores, people already drink coffee a lot.
So coffee is like connecting your people. The coffee here is unique because of the terrain, the topography, and the climate, and also the people who grow and process the coffee. Kopi mereka ini punya potensi yang besar dan ternyata mereka harus perlu dibantu. Kita mulai memberikan mereka tester kopi dan akhirnya mereka menyadari bahwa sebenarnya kopi mereka punya potensi yang sangat luar biasa. After we know the value of the coffee, then we doing this processing, and this is one very important step. Coffee have high price and high value. Saya melihat itu pintu masuknya selalu Labuan Bajo. Kira-kira berapa jauh dari Labuan Bajo sampai Bajawa? Kalau jalan darat kita tempuh waktu sekitar 6-7 jam, tapi kalau melalui pesawat kurang lebih sekitar 40 menit lah. Adanya penerbangan di Ende itu ya sangat penting untuk masyarakat sini karena ada banyak potensi komoditi dari daerah sini. Sekarang sudah mulai bertumbuh dan saat ini kita tersedia 4 penerbangan dalam sehari. Dan memang untuk kondisi bandara seperti Ende dengan panjang landasan kita 1650, hanya jenis ATR yang bisa direkomendasikan. An air service is really important to Flores. It connects people because people want to buy coffee, want to see how it roasted, who processed the coffee, and also they want to see who planted the coffee beans. Dan bahkan bisa menarik ke baik itu investor maupun pelancong-pelancong. Eye service is very important. Can bring a lot of people come to Flores to see and enjoy. Intinya yang ingin kami sampaikan untuk menghadapi hal-hal yang viral keluhan, salah satunya harga tiket pesawat, kemudian permasalahan-permasalahan yang lain, itu melalui Wings Air yang terbang hingga setingkat kecamatan, itu bisa memberikan nilai tambah. Nah, sebelum teman-teman bertanya, sekarang saya tanya, kalau konten korporat Anda disukai mantan, strategi Anda berhasil atau perlu dievaluasi? Evaluasi perasaannya atau apanya, Bu? Jangan perasaannya dievaluasi, semuanya dong dievaluasi. Kontennya atau mantannya? Kontennya dong. Enggak baper dengan mantannya? Oke. Dalam komunikasi digital, mana yang lebih penting? Posting pagi-pagi biar semangat atau malam-malam biar jadi renungan? Waduh, luar biasa. Ada yang punya pendapat? Yang ketiga, kalau perusahaan Anda jadi meme, kira-kira lucu atau justru bikin kontroversi? Yang jadi meme ya ini ya, meme cenderung negatif atau positif sih sebenarnya? Ada positif, ada negatif. Nanti kita kasih contoh ya. Soalnya saya pernah ditantang sama Ryanair. Tahu Ryanair itu kayak Lion Air-nya tapi di Irlandia sana. Dia sampai bikin meme, julitin penumpangnya. Saya pernah ditantang. Bisa nggak Pak Danang di Indonesia? Waduh saya nggak bisa. Apa netizen-netizen nggak semakin julid ini kepada Lion? Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, bagaimana kami menghadapi krisis? Ini kunci yang kami lakukan. Yang pertama, kita itu menyederhanakan birokrasi. Di Lion itu slim fit kayak body saya ini. Jadi birokrasinya itu enggak panjang-panjang. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk segera menyederhanakan masalah dari birokrasi ini. Terlalu banyak orang, ada sisi positif, ada sisi negatif. Karena masing-masing pendapat nanti semakin membuat pusing, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua nih, kami juga suka melihat dari sisi siapa yang ngomong, tokoh, isinya, terus sumbernya, terus bagaimana cara menyampaikannya. Kalau yang ngomong artis, ya kan, ngomong artis, followersnya gede, dia ngomongin hal-hal yang gak penting pun bisa jadi besar. Gitu. Siapa di sini fansnya Ari Lasso?
Nah, dengarkan cerita Ali Raso dengan Batik Air? Oh iya, itu kira-kira. Kemudian kami mempersiapkan narasi dan storytelling, kesannya gampang. Tapi kalau di penerbangan, tantangannya itu mengubah bahasa teknis ke bahasa awam. Itu, menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia agar bisa dipahami. Hal sepele kayak berstrike, tabrakan dengan burung. Netizen pasti nyalahin siapa? Pesawat atau burungnya? Tapi pesawat ditabrak burung, pesawatnya yang penyok loh. Iya. Itu contoh fenomena. Nah, kami juga mengkategorikan potensi-potensi krisis itu dari 6 kategori ini. Mengenai keamanan, mengenai reputasi, mengenai aturan, ada juga seputar investasi atau kepemilikan, ada juga promosi, ada juga teknologi. Nah, ini cuma mapping kami untuk menghadapi atau menyederhanakan kalau terjadi masalah. Rumusan ini itu kami kategorikan berdasarkan pengalaman. Ini juga sama untuk menganalisis. Nah, ini cara merespon kami ketika menghadapi krisis berdasarkan sumber masalah kami kategorikan dalam 4. Sebenarnya 5. Tadi sudah disinggung sama Mas Rio. Kalau mengikuti pepatah Cina, diam adalah emas. Ada benarnya juga sih. Tapi ini kami lakukan terbukti dari beberapa kasus. Ada kasus yang datangnya lambat, responnya lambat sama dengan bagus. Ada kasus yang datangnya cepat, responnya cepat sama dengan bagus. Ada kasus yang datangnya lambat, responnya cepat juga bagus. Ada kasus datangnya cepat, responnya lambat juga bagus. Contoh kasusnya wakeh pokoknya. Nah, ini yang kita lakukan. Biasanya kami menggunakan 4 kategori. 4 ini itu terinspirasi dari jam. Jam kan kalau dibagi-bagikan ada seperempat. Itu sebenarnya buat ini upaya kita untuk menganalisis dan mengetahui dan serta apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi seputar krisis atau mempertahankan reputasi dan lain sebagainya. Nah ini kategorinya ya. Yang paling pertama itu kalau era sekarang ini beneran atau bener-beneran. Karena setting menurut Lion itu ada 2. Natural itu ada 2. Benar-benar alami atau yang di setting. Kalau kami menyebutnya crisis by design. Kalau yang settingan itu. Nah, ini juga kategori berdasarkan pengalaman, teman-teman bisa baca. Ini saya ngomong berapa jam lagi, Mbak? Nggak ada timernya. Ini ya teman-teman ya, nanti kita diskusi panjang lebar. Nah ini yang kami alami nih, apapun yang terjadi, upaya-upaya positif di timbangan sebelah kanan teman-teman ini, itu pasti kalah dengan tantangan di sosial media. Nah ini yang sering terjadi dan kami lakukan. Jadi ini kami itu menggambarkan kalau terjadi krisis kami ikonnya itu yang marah, tapi netizen yang senyum. Nah di Lion itu kalau ada krisis itu pasti munculnya begini nih, nggak langsung proses ada krisis proses selesai gitu, nggak, pasti ada gelombang-gelombang begini. Entah video lama yang diungkap lagi atau ada tambahan-tambahan dan lain sebagainya. Maksudnya tambahan-tambahan isu atau gosip. Nah ini contoh-contoh penghitungan kami ya, cara kami untuk mengukur bagaimana krisis itu berhasil kita lewati, lalui dan upaya-upaya yang kami lakukan.
nanti saya share materinya ya. Nah, ini yang cukup membagongkan karena perusahaan ini pernah dicap sebagai maskapai terburuk di dunia. Nomor 1 Lion, nomor 2 Wings. Nah, itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena ini sifatnya teknis. Mau saya ceritakan kayak apapun, netizen juga nggak mau tahu. Intinya terburuk aja. Hal-hal teknis untuk mengatasi situasi ini, saya nggak bosen-bosen menceritakan bahwa perusahaan ini itu punya frekuensi penerbangan terbanyak. Secara statistika atau matematika, semakin banyak, semakin potensi masalahnya itu banyak, ada. Coba hitung aja nih, Lion itu sehari 380 penerbangan. Sekali mengangkut 180, anggaplah 180, coba kalikan. Satu kecewa, berikutnya juga pasti kecewa. Ada juga faktor-faktor rotasi pesawat, ini juga teknis. Penumpang nggak akan mau tahu, publik juga nggak akan mau tahu. Yang jelas harus on time. Kemudian ada faktor technical. Mereka juga nggak mau tahu, karena apa? Proses ngotak-atik pesawat sebelum keberangkatan itu nggak pernah diketahui oleh si publik dan lain sebagainya. Nah, ini kuis buat teman-teman. Bayangkan di dunia saat penumpang selalu tepat waktu tapi transportasinya selalu terlambat. Siapa yang lebih butuh data, penumpang atau operator? Operator itu maksudnya ini ya, perusahaan ya, maskapai. Operator. Penumpang enggak? Apa caption TikTok Anda jika terjebak di bandara selama 5 jam karena cuaca kurang baik? Ini sering terjadi loh di Indonesia. Coba teman-teman renungkan. Nah ini top sosial media menurut pengalaman Lion. Ini kami hitung secara nasional ya. Oh ya, 5 menit lagi atau 5 jam lagi ya. Nah, netizen itu juga kami analisis. Netizen itu nggak selamanya julid. Justru pendekatan yang kami lakukan, kalau ada yang komplain, misalnya influencer lah, media atau siapapun, justru kami dekati. Tujuannya apa? Kami lakukan briefing untuk menjelaskan sesuai dengan angan-angannya dia, terus kita kasih pemahaman. Tujuannya apa? Kalau istilahnya media biar cover both side. Itu memang agak susah ini. Jadi netizen itu temuan kami bisa digunakan secara positif dan bisa digunakan secara negatif. Ini kategorinya. Ini kami kumpulkan berdasarkan kasus-kasus. Nah, sumber-sumber viral itu juga kami upayakan jadikan sebagai konten atau materi, sebagai inspirasi. Tujuannya apa? Kami yang bekerja di sebagai corporate communication itu juga bisa kontrol erosi, emosi, itu yang paling penting. Nah, ini kami iseng-iseng bikin lagu nih. Lagu ini liriknya diambil dari netizen, komentar-komentar netizen yang kami ubah menjadi lirik positif. Selalu didambakan menjadi pilihan para petualang, mengapa
selangit di dunia. We make people fly, itu visi kita. We make people fly, jati diri kita. Semua bisa rasakan terbang tinggi di udara. Jadikan Lion Air selalu di hati. Banyak cobaan menghampiri, takkan membuat langkah kita terhenti. We make people fly, itu visi kita. We make people fly, jati diri kita. Semua bisa rasakan terbang tinggi di udara. Jadikan Lion Air selalu di hati. We make people fly, itu visi kita. We make people fly, jati diri kita. Semua bisa rasakan terbang tinggi di udara. Jadikan Lion Air selalu di hati. Jadikan Lion Air selalu di hati. Tadi teman-teman kan sudah nge-review jujur, mudah-mudahan setelah ngelihat ini Lion Air jadi selalu di hati ya. Iya. Nah, saya mau nunjukin salah satu yang tadi saya sebut ya, kalau ada cuaca buruk, penumpang itu juga nggak mau tahu. Ini yang kedua bisa di play nggak? Pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang. Serem banget sih, pesawat gue nggak bisa mendarat di Sumba dan harus putar balik. Jadi gue berangkat ke Sumba dari Bali bareng teman-teman dari I.O. Indonesia. Setelah hampir 2 jam terbang, pesawat udah coba landing 2 kali di Sumba, tetapi nggak bisa landing karena kondisi cuaca. Alhasil pesawat kita harus putar balik lagi ke Bali. Grup kita yang mau pergi ke Sumba ada 60 orang, dan di Sumba juga udah disiapin makanan 60 packs sesuai jumlah orang di restoran. Akhirnya daripada makanan tersebut dibuang, maka diajaklah anak-anak panti asuhan di Sumba buat makan di restoran tempat kita seharusnya makan. Dan ternyata menurut cerita tour guide kita, itu adalah pertama kalinya dalam hidup anak-anak ini makan di restoran, dan mereka bener-bener happy banget. Di hari itu sebenarnya ada 2 pesawat yang coba landing. Satu pesawat kita dari Bali, satu lagi dari Kupang. Tapi cuman pesawat kita doang yang gagal mendarat. Terkadang masalah yang kita alami adalah sebuah berkah tersembunyi. Mungkin berkah itu datang bukan buat kita, tetapi untuk orang lain. Jadi video yang kedua, ini saya dikasih tahu oleh kodam saya waktu itu. Penumpang ini 60 orang dari 72 seat itu terbang. Mereka mau ada kegiatan. Pesawat harus putar balik, nggak bisa balik ke Sumba di Waingapu. Mereka telepon saya. Kalau Bu Handaya nih sering ditelepon masalah ketinggalan, saya lebih parah mas. Hal-hal yang begini sering ditelepon. Dan waktu itu si penumpang ini meminta pertanggungjawaban untuk penggantian pembelian sewa kamar, karena kan harus mereka rugi 1 hari kan ya, 1 malam. Yang kedua masalah makanan, yang ketiga soal acara. Balik lagi nih, saya juga nggak tahu, tiba-tiba kodam saya bunyi, kamu kasih tahu, tolong biar makanan-makanan yang sudah dipesan dikirim atau diberikan atau diajak yayasan-yayasan terdekat. Walaupun waktu itu si penumpang ini mau mengancam, pokoknya apa? Keywordnya netizen saat ini, apa-apa viral. Nah itu, tapi hasilnya begini. Nah video yang ketiga yang tadi saya kasih contoh ya, saya pernah ditantang oleh Lion Air untuk membuat meme. Kan mereka bilang, nah
Saya pernah ditantang seperti tadi yang saya sampaikan, bisa nggak Lion Air julitin penumpangnya? Saya bilang, aduh saya belum berani. Yang ada nanti perusahaan ini makin dijulitin. Kira-kira itu. Masih tambah waktu lagi atau enggak Mas? Enggak ya? Oke, cukup. Terima kasih.